Baik, terima kasih. Sebelumnya, karena tadi videonya tidak terdengar di Zoom, saya akan coba untuk eh, membuat kesimpulan, maksudnya garis besarnya tentang pemaparan kami itu, yaitu tentang retensi dan inovasi bunyi dalam bahasa Modo. Jadi kami dalam hal ini penelitiannya masih berjalan, analisisnya masih beberapa yang sudah kami pastikan untuk bisa ditampilkan di sini karena beberapa yang sudah dianalisis kami masih berkonfirmasi dan bertanya kepada yang lebih tahu ya tentang perubahan itu, apakah itu betul portisi lowering atau perubahan-perubahan yang lainnya, ada rogok dan sebagainya. Jadi eh, kami membandingkan 200 kosakata Swades dengan bentuk protonya. Dalam hal ini bentuk proto sentral Melayu Polinesia, karena itu adalah proto yang lebih dekat dengan bahasa Modo. Kalau misalnya tidak ada padanannya, kami bandingkan dengan bentuk proto yang di atasnya, yaitu Melayu Polinesia. Kalau misalnya dalam bahasa dalam kedua proto itu tidak ada bandingan, tidak bisa dibandingkan, kami mencari proto Austronesianya. Dari analisis yang kami lakukan, ditemukan bentuk-bentuk yang masih memelihara unsur protonya, yaitu eh, retensi, ada di kosakata apa yang artinya apa, dalam bahasa Modo juga masih menggunakan kata apa. Terus tunu dalam proto PCMP di bahasa Modo juga masih pakai kata tunu. Jadi masih memelihara bentuk protonya. Selain itu, kami juga menemukan perubahan berupa lenisi. Artinya lenisi ini bentuk yang tadinya kuat, eh, bunyinya kuat, misalnya kata kak, kami jadi hami. Kak itu hurufnya bunyinya kuat menjadi bunyi yang lemah, eh, huruf H. Terus misalnya batu, B itu lebih kuat dari huruf bunyi watu, W. Begitu yang lenisi dari kuat ke lemah. Kemudian kami juga menemukan perubahan Ya, berupa peresis kita langsung aja di ini. Nah, nanti dan apokok. yang sama Humas. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Demikian paparan saya dan Dewi Hairiah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Gloria. Pada kesempatan berikutnya yaitu sesi di diskusi, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada para pemakaman. Ya, silakan Bu Ernis. Terima kasih. Yang pertama untuk Mbak Nana. Eh, Tadi judulnya kalau tidak salah mengembangkan. Nah, pertanyaan saya tadi kan ada generasi. Jadi kan peneliti bilang, kemudian muncullah iya, muncullah bahasa. Tadi tiba-tiba ada bahasa Melayu. Dan nanti saya ingin tahu kok tiba-tiba ada bahasa Melayu. Nah, itu dari mana? Dan seperti apa sebenarnya? Apakah itu kemudian yang datang itu membawa bahasa Melayu ada? Terus bagaimana? Dan diumpankannya di mana? Ini saya belum diumpankan. Kemudian ke Mbak Indah, baik. Ya, tadi tentang Balian ya, berikutnya. Saya tahun kemarin nggak ke Kutai, tapi ke Gedung Ipil. Kutai, Gedung Ipil. Kutai Timur. Satu di satuan. Masuk ke Tangerang ini kan yang Tangerang yang barat ya. Balian di Gedung Ipil itu juga sudah
tadi disampaikan kan tidak ada penulisnya. Mungkin di situ ada penyebabnya yang mengapa kemudian tidak diteruskan. Apakah pewarisan itu menjadi sangat sulit salah satunya, atau memang tidak ada ilmunya untuk karena kan kalau dengan tradisi kan pewarisan itu menjadi sangat penting. Ingin tahu seperti apa? Mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa dilakukan untuk si penerus itu, atau mungkin dia tidak punya keturunan, atau mungkin syaratnya terlalu berat. Beda generasi muda atau anak mereka seperti yang cenderung masif, sebenarnya tidak ada syarat-syarat yang berat atau harus dapat uang atau mimpi atau sebagainya, tidak ada. Cuma memang ya sudah memang terputus saja sampai di situ, sudah tidak ada yang berminat lagi karena awalnya karena memang badan itu kan untuk mengobatkan, dan setelah ada musik nah itu faktor agama ya, Kristen dan public welfare atau pusat kesehatan sudah masuk ke sana, jadi ya, itu yang membuat mereka sudah tidak ingin menjadi pewaris. Dan ini sangat apa ya, ini berharga sekali, ini seperti sebuah harta ini yang mereka di Kutai Barat itu. Kalau yang di Kedung itu kan variannya ke Kutai Kertanegara sebagai ada acara, dia dikirim ke sana, jadi bagian dari itu. Kalau untuk di Kutai Barat ya bagian yang besar di Kutai Kertanegara. Jadi ya itu dari Kedung itu yang, dan memang bahasanya mereka katakan itu dengan bahasanya ya itu yang apa punya itu yang menjadi hambatan atau apa enggak. Berdasarkan wawancara nanti lebih ke bagaimana sudah bukan dalam ringan lagi. Kalau gedung itu masih di sana, mereka masih sebagian yang jadi masih lanjut. Sekarang tinggal berapa ya? Kemudian 3 orang ya. Sebelumnya sudah tidak ada. Paling kalau ada membantu cuma sebagai mungkin itu kita ada ya. Siapa lagi akan bertanya kalau anak yang tadi belum jawab ya? Ya. Kalau misalnya ada kesalahan kami jawab mohon maaf karena kan kami dari sekali kesalahan kita itu ya, jadi genosida itu kan ketika masyarakat Belanda aslinya itu kan menentang Belanda ya, jadi kan mereka dan dibunuh, makanya yang dimasukkan kampung-kampung itu dan beberapa lainnya termigrasi atau dengan menggunakan kapal atau perahu orang-orang apa itu kemudian setelah itu Belanda mendatangkan banyak orang dari Jawa, dari daerah itu dijadikan sebagai apa di perkebunan ya, tanah pala ya. Mungkin ketika banyak orang didatangkan ke Pulau Banda, ada yang Bugis itu kemudian dari macam-macam itu kan, kalau dulunya kan memang orang tahunya Mbak itu juga yang menjadi bahasa sehari-hari, karena kan antara Jawa, ada Maluku, ada Bugis, bukan sama. Jadi bahasa Melayu itulah yang mereka gunakan. Tapi seiring jalannya waktu setelah sekian ratus tahun, kan kalau misalnya VOC itu mereka ke sana pada tahun 1621. Jadi setelah itu kan melewati ratusan tahun, muncullah bahasa yang menjadi lingkungan pakai sekarang ini. Tapi mereka menyebutnya kan bahasa Melayu. Sejarah yang memunculkan kata Melayu, mereka hanya mengatakan bahasa Banjar.
dan ada beberapa kosakata yang khas itu mungkin gabungan dari berbagai bahasa yang pernah digunakan di wilayah itu, jadi kosakatanya juga tidak ditemukan. Khas itu, ciri khasnya itu ya pani itu kan kamu. Dan kosakata khas karena berbaunya berbagai macam etnis itu, tapi beda begitu sebagai merepresentasikan kami ini kita sampaikan. Tapi Banda yang bahasa Banda sendiri kan sudah bermigrasi jauh ya di Kuantai. Kita ada larangan-larangan untuk apa hal-hal yang Ditutup aja. menjaga etnis antaranya perempuannya tidak boleh menikah dengan orang tua. Tadi udah aku screenshot. Nanti kalau ini tolong dikirim. menikah. Tapi Seandainya panitia minta sampai sekarang untuk teman-teman. Masih. terima kasih. Mungkin itu bisa Nanti bisa dilanjutkan di apa nama tatap muka langsung berhadapan karena udah diminta ke bawah, udah ditunggu. Maaf ya semuanya teman-teman, karena waktunya udah mepet. Nanti yang